Hasan bin Saleh bin Idrus al-Bahr rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anni wa ankum at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini menyambung masalah bacaan, arti atau fahaman tentang tahiyat, yang mana sudah kita fahami tentang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. At-tahiyyat adalah penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mubarakatu, penghormatan yang dipenuhi dengan kesucian atau keberkahan. As-salawatu, kemudian dipenuhi dengan kecintaan, kasih sayang. At-thayyibatu, yang dipenuhi dengan sesuatu yang baik-baik. Semua itu adalah lillah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada sedikit pun kehormatan atau tahiyat kita yang lebih kita hormati daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penghormatan ini lebih daripada salam. Tahiyat, penghormatan lebih mulia daripada salam. Yang di dalam nyaring aja kah? Dengar aja di dalam kalau lah. Nyaring kah lagi ya Rosa? Tambah lagi kah? Ya tidak ada, nah nyaring juga sedikit lah. Nah kada nyaring guring di dalam lah. Jadi segala penghormatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj ke langit, ketemu dengan Allah Ta'ala yang zatnya sifatnya laisa kamitslihi syai'un di Sidratul Muntaha, bingung apa yang harus disampaikan pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beku, lisan beliau kaku, bingung. Nah, sebagaimana kita juga apabila ketemu dengan sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat indah, mulut kita kadangkala lagi berkata-kata kaku, keluh, saking menatap sesuatu yang sangat indahnya, istimewanya, luar biasanya. Nah, begini juga Rasulullah keadaannya ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpana, kaku, keluh mulut beliau, bingung apa sih yang harus disampaikan pertama kali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan akan kalimat-kalimat pilihan di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca kalimat ini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sehingga yang dipuji dan yang memuji dan pujiannya di sini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud daripada pengajian malam Senin yang dahulu, bahwasanya Allah Ta'ala innallaha yuhibbu ayyuhmad, bahwasanya Allah Ta'ala ini suka dipuji. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu sendiri yang melahirkan itu pujian di hati-hati hambanya. Nah, karena itu apa? Ulama kita ini membagi pujian ini supaya kita jangan sombong. Ada 4 macam. Yang kesimpulannya nanti adalah alhamdulillah. Segala puji ini hanyalah terbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatut Tauhid karya Ibrahim Al-Baijuri, beliau mengatakan bahwasanya pujian ini terbagi 4. Hamdun itu pujian terbagi 4. Yang pertama, hamdu qadimin liqadimin, pujian Allah yang qadim kepada dirinya sendiri yang maha qadim. Allah memuji diri
sendiri, sebagaimana Allah memuji-muji dirinya dalam kalimat Al-Qur'an, innallaha sami'un basir, innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim, dan sebagainya. Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala yang kedua, hamdu qadimin li hadisin. Pujian Allah yang maha qadim kepada makhluk ciptaannya yang hadis, yang baru. Allah memuji makhluknya. Allah memuji para nabinya. Allah memuji akan Nabi Muhammad. Allah memuji akan Nabi Ibrahim. Allah memuji akan Nabi Isa. Allah memuji akan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Allah memuji para malaikat. Malaikat termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji akan segala makhluk-makhluknya, termasuk hamba-hambanya yang soleh, juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pujian yang lahir dari Allah yang qadim, yang zat sifatnya qadim, tidak ada yang menciptakan. Qadim ini tidak ada yang menciptakan, tidak ada awal. Kepada makhluknya yang ada menciptakan, yaitu Allah Ta'ala, yaitu hadis. Hadis ini ada barunya, ada permulaannya. Sehingga Allah Ta'ala qadim, kita ini hadis. Selain Allah Ta'ala itu namanya hadis. Hadis ini artinya baru mulainya, ya. Itu pujian yang kedua. Pujian yang ketiga, ini hamdu hadisin li hadisin. Pujian kita makhluk hanya untuk kepada makhluk. Pujian kita makhluk nang baru, nang ada awalnya, kepada makhluk juga. Kita memuji sesama, kita memuji teman, kita memuji orang tua, kita memuji anak, kita memuji seseorang orang lain. Itu namanya pujian makhluk kepada makhluk. Nah, kemudian yang terakhir, hamdu hadisin liqadimin. Pujian makhluk yang baru, makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala ini kepada Allah yang qadim, yang sifatnya pencipta, tidak ada awal. Kita memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua pujian tadi intinya alhamdulillah. Nah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dipuji dengan kawan, jangan besar hati, jangan kita bertapak dada, wah, aku hebat, dipuji kawan. Karena si kawan tadi kada bakal memuji kecuali hatinya digeritikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandang pujian tadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kawan memuji kepada kita, apa balasan kita? Apa balasan kita? Terima kasih. Kalau terima kasih kepada manusia, sombong. Karena kita menerima sifat pujian tersebut seolah-olah itu benar ada di diri kita. Allah yang menciptakan kelebihan kita. Kemudian Allah mengkritikan akan seorang makhluknya, memujikan kepada kita. Kebaikan kita dari Allah, pujian tersebut dari Allah. Kemudian kita ucapkan terima kasihlah. Itu apa? Sombong. Karena kita mengakui bahwa kebaikan atau pujian tadi milik kita. Sehingga layaknya adalah ketika kita dipuji oleh kawan kita, alhamdulillah, memandang bahwasanya yang memuji ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kisah-kisah tawadhu, apa kada kayak itu kan. Jangan kayak itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita enggak kena penyakit ain. Apa penyakit ain? Penyakit ain ini kita dipandang nikmat oleh kawan-kawan, kemudian kita dipuji dan kita tenggelam dengan pujian tadi. Bisa membawakan diri kita kena bala sakit atau hati kita yang menjadi sombong atau ujub. Ketika kita dipuji oleh teman, alhamdulillah, jawab. Kita dipuji teman, baca alhamdulillah, sambung begini, hadza min fadli rabbi. Ini daripada karunia, kelebihan Rabbi, Tuhanku. Alhamdulillah, sanak hadza min fadli rabbi. Misalnya lah, Pak Amin, mobil sampean bagus sekali. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Insyaallah nikmat mobil tadi enggak bakal rusak. Ya, karena penyakit ain ini pernah diceritakan Nabi, bahkan disuruh Nabi apa? Yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ainil lamah. Penyakit ain, pandangan orang lain yang kena kita yang lama, bisa mencela diri
Kita yang mengakhirkan kita dapat bukan nikmat tapi nikmat. Nikmat pakai ain itu namanya sebuah kebaikan. Kalau nikmat pakai qaf itu namanya sebuah siksaan. Jadi bahaya juga nama anak. Siapa nama? Ni'mah, bagus. Siapa nama? Nikmah, hidupnya membala. Nah, karena nikmah jangan pakai qaf. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau pakai qaf itu artinya siksa. Kalau pakai ain nikmat artinya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan salah sambat lah, jangan salah. Allahumma inna nas'aluka nikmataka. Nah, bahaya. Ya Allah, aku meminta akan siksaan darimu. Allahumma inna nas'aluka ni'mataka alladhi wasi'at kulla syai'. Seperti itu. Ya, jangan sampai salah baca. Jadi termasuk amaliyah kalau kita punya suatu kelebihan dan dipuji orang lain, dan jangan sampai kena penyakit ain. Sampean punya kendaraan bagus, dipuji kawan, nggak lama bisa kecelakaan. Sampean punya anak bungas, pintar, punya kelebihan, dipuji orang lain, bisa sakit anak tersebut. Misalnya kita ganteng, wah kayak pasti ganteng, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, langsung diamalkan beliau, lah. Kemudian beliau tenggelam dengan pujian tersebut, maka beliau akan dapat siksa. Wah, Pak Naryo ngelas bagus sekali las-lasannya, dipuji orang, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ya. Las-lasannya andai kata enggak dipujikan kepada Allah Ta'ala bisa rusak. Nah, jadi itu ya, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Makanya bagus sampai mobil tuh dari belakang atau dari depan ditempeli hadza min fadli rabbi, supaya andai kata orang memandang, ketika teringat tulisan tersebut, ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena andai kata kita punya nikmat dari Allah Ta'ala kemudian dipuji dan kita mengakui pujian tersebut, itu akan menjadi penyakit ain. Penyakit ain tadi yang mengakibatkan orang tersebut bisa kena musibah. Memang ini ada pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai lah. Bini baru, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ya, tuntung ruhui rahayu. Nah, sampai ke mati kada kau bebini 4. Nah, itu sifatnya lah. Jadi itu amaliyah supaya kita kalau dapat nikmat dan dipuji orang lain, nikmat tersebut kada rusak, apalagi hilang. Baca alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Itu ya kuncinya. Nah, hadza min fadli rabbi, ya. Hafal aja beratan. Atau andai kata kita nggak bisa bahasa Arabnya, ucapkan aja. Apa? Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Amin, Masya Allah bungasnya sampean, alhamdulillah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sifatnya apa? Tidak akan hilang kebungasnya nanti, ya. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Nah. Bisa ditambah lagi itu. Nah, jadi ingatakanlah, semua pujian tadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh merasa itu sedikit pun dari kita. Baik Allah memuji dirinya, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji makhluk, atau makhluk memuji Allah Ta'ala, semuanya hakikatnya Allah memuji akan dirinya. Karena ciptaan Allah, ya ampun, Allah Ta'ala juga. Nah, fa anta haina id, maka ketika itu engkau menobatkan penghormatan di milik Allah, ketika itu engkau dalam keadaan fanin an jami'il aghyar, ya bahasa kita ini binasa dari seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ketika kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, lupakan nang selain Allah Ta'ala itu kada terhormat. Yang hormat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fa'anta fanin an jami'il aghyar, kata beliau. Jangan sampai ketika kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, nang terhormat itu bos. Kalau kada kehormati kada digaji. Nang terhormat itu mertua. Kalau kada kehormati bisa dipecat jadi menantu. Macam-macam, jangan. Garikin fi biharil anwar, kita ketika menghormati Allah Ta'ala itu tenggelam
dalam lautan-lautan cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena tanpa cahaya, tanpa nur yang Allah berikan di hati kita, kita tidak akan mampu duduk bersimpuh sembahyang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sembahyang ini tenggelam dalam lautan nur atau cahaya ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza idza iktahala basaru basiratika bila mi'til kal anwar. Sehingga tatkala bercalak oleh pandangan mata hatimu, pandangan oleh mata hatimu, tandanya bercelaknya maksudnya apa? Berhias, indah. Sampai apabila telah indah oleh pandangan mata hatimu, bila mi'til kal anwar, dengan terpancarnya itu cahaya dalam hati, syahadta fiha nurul anwar, niscaya engkau saksikan di dalam tasyahud akhir tadi nur di atas segala nur-nur. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat, ya, bukan terang seperti lampu, yang sangat jelas. Ya, fungsi lampu itu apa? Untuk menjelaskan sesuatu, bukan cahayanya. Ya, jadi ini min itlaqil hal wa iradatil mahal. Yang dipakaikan kalimat keadaan, ini cahayanya keadaan, tapi yang dikehendaki adalah tempat yang kena keadaan tersebut, yaitu terangnya. Terkadang kita ini memikirkan nur itu cahaya yang mana nih? Ini bukan nur, ini lampu. Nur itu apa? Nur itu kita bisa melihat nih. Oh, itu Pak Amin, oh, itu Pak Sabari, ini Pak Nurdin, ini Pak siapa ini? Pak Abdul Bari, ya, hampir lupa, sama jenggotnya. Tadi ada Pak Wajidin tadi. Oh, nah, ini Pak Wajidin, ini Nak Purkon, ini Pak Sin. Aslinya itu gara-gara bukan lampunya, tapi ada cahaya tadi. Andai kata Pak Turyono matikan lampunya ada nggak? Ada. Tapi kita bisa ngeliat kawan? Nggak bisa. Wah, manusia itu matanya hawas bener gitu. Nah, mata penuh kopi itu kok sudah beli hati benar tuh. Nah, jadi apa? Bukan lampu ini cahaya, tapi kita bisa melihatnya gara-gara ada nur, ada cahaya. Wasilah cahaya tadi ada lampu, ada alatnya di dalam, ada listriknya, ya, ada pulsanya PLN-nya, ada tokennya, ya. Nah, itu tadi, itu wasilahnya aja. Tapi maksudnya nur tadi bukan cahaya tadi. Tapi ini, nah, kita bisa melihat semua orang di sini karena ada nur, ada cahaya. Jadi nur ini bisa kita artikan jelas. Melihat nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya melihat akan bisa dengan perbuatannya Allah secara jelas, melihat makhluk tembus kepada Sang Pencipta, melihat sifat tembus kepada siapa yang bersifat, melihat asma musamma nang dinamakan tembus kepada siapa yang menamakan. Satiman, siapa yang menamakan? Bukan abah beliau, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Pak Satiman disebut musamma. Allah itu disebut musammi, yang menamakan. Makanya ketika tasmiyah apa? Ya bunayya, atau ya walad, ya gulam, sammaituka bima sammakal Allah. Aku namakan engkau sebagaimana Allah menamaimu. Jadi jangan sampai kita mencela nama kita sendiri. Ya. Pak Sobari, ya, pakai shot, ya, bahasa Arabnya Sobari, ya. Mungkin ketika dulu orang tuanya melahirkan Pak Sabari dalam keadaan susah, jadi anaknya jadi penyabar, makanya dinamakan Pak Sabari, ya. Menapa Abdul Bari, ini hambanya Allah Al-Bar yang maha baik, ya. Ini apa? Nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun namanya macam-macam, ya, itu ingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembus, memandang makhluk tembus ke Sang Khalik, memandang musamma tembus kepada si musammi, dan yang lain sebagainya. Itu namanya nur. Hati kita ada cahaya. Berapa banyak orang yang punya hati di dunia ini tapi pandangannya nggak tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sama aja ada lampu tapi nggak ada cahaya. Jadi cahaya ini bisa kita katakan sebuah penerang, sebuah penjelas. Ya. Nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangi kita semua. Maksudnya apa? Ajarannya Nabi Muhammad bisa menerangi kita semua. Sembahyang kita jelas,
Caranya kayak mana? Wudhu kita jelas, istinja kita jelas, haji kita jelas, zakat sedekah kita jelas, puasa kita itu maksudnya seperti itu. Penuh ditakwil, penuh ditafsir. Jangan nafsirkan sembarangan. Wah, nurnya Allah Ta'ala tuh kau turun bercahaya terang sekali. Salah. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Kada ada yang bisa menyamai. Bukan cahaya seperti ini. Intinya kalau hati kita penuh dengan cahaya, semakin terang, semakin kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin jelas. Maksudnya kita memandang sesuatu tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita memandang hati kawan, kita tembus memandang Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memberitahu si fulan bin fulan sedang mengkritikkan dalam hatinya ini. Kita kemudian tahu isi hatinya. Dikatakan orang kasyaf namanya. Padahal tidak, Allah yang muksyif, yang membukakannya. Nah, sifatnya nang kayak itu. Nah, sebuting baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sebuting baca juga. Tapi yang satu tadi matanya karena hatinya terang tembus, musyahadahnya langsung lawan Rasul, merasakan Nabi itu di hadapan. Terbayang Nabi ini mendengar salawat kita, menyambut salawat kita. Tapi satunya sambil mengetik tasbih sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya mikir ke kerjaan, mikir ke anak bini. Nang satunya selawat dengan nur, nang satunya selawat dengan lisan. Itu maksudnya nur. Melihat segala sesuatu tadi dengan jelas. Kalau kita sudah dipenuhi nur ketika tasyahud tadi, syahata fiha nurul anwar, kita akan melihat cahaya di atas cahaya. Kita melihat, membayangkan Rasulullah SAW pernah menghadapi Allah Ta'ala dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan tasyahud, dengan keadaan membaca apa yang kita baca tadi. Itu maksudnya, jangan salah paham. Wasirral asrar, dan apabila hati kita telah penuh dengan cahaya sehingga pandangannya begitu luas, begitu jernih, begitu tajam, kita akan melihat akan rahasia dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, si fulan bin fulan RT RT sekian sedang kelaparan, tolongi, tembus pandangan kita. Itu rahasia dari rahasianya Allah Ta'ala. Wahai fulan bin fulan, aku menganggap si anu itu menjadi kekasih waliku. Wahai fulan bin fulan, kubur si itu adalah kuburnya seorang wali. Itu namanya sir, rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah akan menampakkan akan keburukan seorang ulama yang bertopeng dengan agama. Wahai fulan bin fulan, si anu itu ulama yang tidak baik. Tolong jauhkan daripada umatnya, daripada jamaah. Itu bisa jadi. Karena orang yang terang hatinya tadi mampu menarik akan mulhamat, sebuah ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kita cari ketika sembahyang. Kita mampu tembus memandang segala sesuatu ini adalah ciptaan yang asalnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kita cari dalam sembahyang. An-Nabiyal Mukhtar. Bahkan kita bisa melihat hakikat sesuatu adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mukhtar. Sehingga kita ketika hati kita penuh terpancarkan nur, terpancarkan cahaya, kita merasakan akan rahasia Allah Ta'ala. Kita membayangkan inilah keadaan Nabi dahulu bertemu Allah Ta'ala. Kita memandang seolah-olah Nabi ini di depan sedang memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu kalimat nang pantas dibaca adalah Assalamu alaika ayyuhan nabi.